Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tafsir, yakni tafsir surah Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah merupakan surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Zalzalah juga merupakan surat yang membahas tentang hari kiamat. Jelas ya, artinya itu adalah goncangan ya, nama lain dari hari kiamat. Banyak sekali nama-nama hari kiamat, diantaranya adalah Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Zulzilat itu maknanya hurrikat ya, diguncangkan ya. Tapi guncangannya tidak seperti gempa biasa, sangat-sangat keras ya. Bahkan di akhir ayat itu disebutkan maf'ul mutlak, zilzalaha, yang berfungsi untuk menekankan atau menguatkan arti. Ini benar-benar akan terjadi hari ini ya, hari yang dimana Allah sebutkan akan berguncang, bumi akan berguncang, itu akan terjadi. Kemarin saja ketika kita mendengar kabar gempa di Palu, itu ngerinya luar biasa, seperti ombak ya, seperti air. Eta teh nembe gempa di Palu, belum yang terjadi nanti kelak di akhir zaman. Nah, Quran itu kan salah satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menguatkan ya. Makanya para mufassir itu kadang menafsirkan Quran dengan ayat Quran lagi. Ada yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Nah, ayat ini pun dikuatkan dengan ayat yang lain, bahwasannya nanti hari kiamat itu akan terjadi gempa. Misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nah, ini kan menegaskan. Kemudian ayat 2-nya, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kalian melihat keguncangan itu. Nah, ini Allah menggambarkan kondisi bumi ketika diguncangkan. Bagaimana kondisinya? Maka semua wanita yang menyusui anaknya itu akan lalai, kan dibiarkan. Yang kita tahu ya, anak nangis sebentar saja, seorang ibu itu tidak ingin membiarkan anaknya nangis. Ketika enak-enak tidur, ya komo anu nembeng apa borojol gitunya, orok tiap 2 jam 3 jam sekali itu kan bangun. Yang namanya ibu itu langsung bangun spontan, langsung menyusui anaknya. Nah, ini saking besarnya kejadian nanti,
di hari kiamat, bagaimana goncangan ini sangat besar. Wanita-wanita menyusui akan melalaikan atau akan meninggalkan anak yang disusuinya. Kemudian kata Allah, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, ya, sempoyongan, ya, seperti orang mabuk. Padahal kata Allah sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Ini menggambarkan bagaimana kondisi pada hari kiamat nanti. Kata Allah juga ini ditegaskan, ya, atau lebih dirincikan dalam ayat lain, ya. Dalam ayat lain misalnya wa idzal ardu muddat, ya, dalam Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, ya, guncang dulu kemudian rata. Kemudian dalam misalnya Ibrahim, ya, ayat 48, Allah Subhanahu wa taala nyatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka bumi ini akan berguncang, goncangan yang luar biasa, menyebabkan rata, menyebabkan nanti akan diganti dengan bumi yang lain, ya. Ya, ini ada dua pendapat memang. Yang pertama, buminya hancur, ya, kemudian Allah ganti dengan bumi yang lain, bumi yang baru. Pendapat kedua, buminya nggak hancur, cuman Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, mengazab orang-orang yang ada di atasnya, di atas pundak bumi. Kemudian Allah ratakan itu bumi menjadi padang mahsyar, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, firmankan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban beratnya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini, ya. Dan ini merupakan perihal yang harus kita imani. Pendapat yang pertama, apa yang dikeluarkan? Naon anu dikeluarkan teh? Yang dikeluarkan itu bumi mengeluarkan benda berharga, emas, ya, perak, batu, ya, mineral, semuanya dikeluarkan, ya, dipudalkan, ya, semua yang ada di dalam bumi, ya, minyak bumi, ya, yang harganya mahal, yang menyebabkan Arab semakin kaya dengan minyak buminya, tapi ketar-ketir sekarang karena minyak bumi mau habis katanya. Makanya bikin visi 2030 ingin membuat Eropa kedua, ya, Muhammad bin Salman ini sudah dikampanyekan bagaimana mereka membuat terobosan-terobosan, ya, karena ini mau tidak mau, ya, alamiah, ya, yang namanya benda, barang, apapun itu kalau tidak rusak ya akan habis, ya. Kullu syai'in halik, semua itu akan, setiap sesuatu akan binasa, termasuk apa yang dibanggakan, ya, termasuk di sana diantaranya ada minyak bumi yang dibanggakan oleh orang-orang Arab, yang menyebabkan mereka berlomba-lomba dalam membangun gedung, tiba-tiba nanti akan habis juga, ya, ketar-ketir, ya, sekarang itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata ketika benda-benda tersebut keluar, ketika hari kiamat tidak ada yang berminat, ya. Nyerek naon berminat kumaha, ya, yang ada mereka menyelamatkan diri. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, ya, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak lagi berguna, ya, ketika hari kiamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang dikeluarkan itu apa? Yang dikeluarkan itu adalah isi perut berupa mayat-mayat, ya. Ya, orang-orang yang sudah dikubur, yang sudah ratusan tahun, puluhan tahun, ribuan tahun, ya. Semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dibangkitkan, ya.
Jadi maksudnya adalah hari kebangkitan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maksudnya hari kebangkitan. Mayat-mayat yang dikubur itu akan dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha, dalam An-Nazi'at. Apakah penciptaan kalian itu lebih besar daripada penciptaan langit yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan langit. Langit anu megah kieu, ya. Tiap hari kita kalau keluar pasti ningali keluar langit. Ruang angkasa langit. Orang keluar angkasa, ya, ada orang yang katanya menginjak kaki di bulan, apa yang dilihat yang besarnya ya langit. Maka langit ini adalah makhluk Allah yang besar, ya. Maka itu semua merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti pun akan ada masa berakhirnya juga, ya, masa batasnya. Dan langit yang begitu besar itu Allah bisa ciptakan, apalagi manusia. Makanya sama Allah dikatakan, apakah penciptaan kalian yang kedua, maksudnya nyiptakan kalian lagi, ya, membangkitkan kalian lagi itu lebih susah daripada menciptakan langit. Bukan berarti Allah susah menciptakan langit, bukan, ya. Kalau kita lihat, kalau kita ukur, kita itu kecil, langit besar, maka kalau secara logika menciptakan langit yang megah saja Allah mampu, apalagi menciptakan kita lagi di kehidupan yang kedua, itu akan lebih mudah lagi. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang kafir. Orang kafir menyatakan, siapa yang ciptakan bumi dan langit? La yaqulunallah. Mereka akan jawab, Allah yang ciptakan. Tapi mereka tidak cerdas. Kenapa mereka percaya menciptakan langit Allah, tapi tidak percaya ada kehidupan kedua, ya. Mereka sangka bahwa Allah tidak mampu untuk menghidupkan lagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalal insanu ma laha, ya. Dan manusia berkata, itu naon cenah? Apa yang terjadi pada bumi ini, ya, apa yang terjadi? Al-insan ini maksudnya adalah ada dua, ya. Ada orang-orang kafir, ada juga maksudnya adalah orang-orang secara umum. Mereka, nah ini pendapat yang pertama dulu. Mereka menyangka ketika guncangan terjadi, ini kenapa? Biasanya bumi ini tenang, kita beraktivitas secara biasa, tapi tiba-tiba berguncang, ya, tongwakan ke hari kiamatnya. Ayeuna weh misalkan, ya, atau ketika tahun berapa kita merasakan gempa yang terjadi, ya. Orang ribut kan di WA tanya, "Lu gempa," cenanya. Nah, padahal gempa hanya 5 detik, ya, 10 detik terjadi, ya. Minggu-minggu kemarin atau bulan kemarin kan langsung tuh di status WA, ya. Gempa, ya. Terkejut baru seperti itu. Apalagi nanti di hari kiamat. Pendapat yang kedua maksudnya adalah tadi kan bahwa bumi itu mengeluarkan mayat-mayat, maksudnya dibangkitkan. Nah, nanti mayat-mayat itu akan berdiri dan akan bertanya, kita sedang ada di mana? Apa yang terjadi selama ini? Apa yang terjadi? Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika nanti manusia dibangkitkan, la tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi, ya. Moal aya tanjakan, ya. Moal aya logat, moal aya pudunan, semuanya datar. Dan orang-orang nanti akan kebingungan di sana. Akan saling bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Itu kan dalam An-Nazi'at, ya. Ini salah satu Quran ini satu sama lain saling melengkapi, saling menegaskan. Dalam An-Nazi'at ketika orang-orang dibangkitkan, mereka merasa bahwa mereka itu di dunia hidup hanya sebentar ternyata. Ya. Mun orang hitung kayaknya, orang teh kan kata Rasulullah teh
rata-rata ya, walaupun tidak mutlak ya. Rata-rata orang hidup kan 60 sampai 70. Amaru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqallu man yajuzu dzalik. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit sekali orang yang bisa melampaui umur tersebut. Tapi ini tidak mutlak ya. Ada yang banyak orang-orang yang sebelum umur 60 itu sudah meninggal. Nah, kalau misalkan kita potonglah 60 tahun, 60 potong masa kita diangkat atau dihitung ya, masa kita dihitung balik 15 tahun, 60 kurang 15 ya, seberapa? 60 kurang 15 45 ya, 45 belum dihitung tidur ya. 45 teh masa balik. 45 kan tidak produktif, tidak selamanya kita lakukan itu aktivitas di 45. Kita potong dengan tidur ya, maka kurang lebih tidur kita itu selama 45 tahun itu kalau dihitung itu 10 tahun. Jadi waktu kita hidup 60 tahun itu kita hanya pakai yang apa di dunia nyata, atau misalkan di kondisi sadar ya, adalah 35 tahunan. Dan 35 tahun itu dipakai apa ya, produktif atau tidak, bagaimana amalnya, bagaimana keburukannya, kebaikannya ya, 35 tahun. Maka sebentar, makanya nanti orang-orang yang dibangkitkan akan merasakan, wah sakit gening hirup teh di dunia teh gitu ya, akan merasakan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, kabarnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa bumi itu berguncang karena patuh pada perintah Tuhannya. Kalau tidak patuh ya tidak akan berguncang. Karena Allah nyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Termasuk bumi yang kita pijak, yang Allah hamparkan untuk kita, akan patuh ketika Allah perintahkan untuk berguncang. Dan bumi akan mengabarkan tentang apa yang terjadi selama ini di atas punggungnya. Ya. Naon wae ya anu terjadi teh. Ya, apa yang terjadi di atas punggung kamu itu nanti akan dikabarkan. Ya. Dalil yang menyatakan atau yang menegaskan ya satu sama lain ini saling menegaskan, diantaranya surat Qaf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar melainkan di sisinya ada raqib atid yang siap mencatat. Itu karek kata ya. Apa yang kata yang akan keluar itu raqib atid sudah siap mencatat. Ketika orang akan mengatakan A, akan menzolimi orang dengan perkataannya, dengan keputusannya ya, kalau pemerintah misalnya atau penguasa, nah siap-siap nih raqib atid akan mencatat. Nah kemudian nanti Allah akan kabarkan kepada kita semua tentunya. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ini dalil surat Yasin ayat 65 juga saling menegaskan juga. Bagaimana pada hari nanti, hari kiamat ya, Allah akan menutup mulut-mulut mereka ya. Dan akan berbicara tangan mereka. Tangan ini digunakan apa? Mengetik apa ini tangan ini ya? Ayo namakan sok kutak ketik ya. Jari ini dipakai untuk mengetik apa, berkomentar apa, melakukan atau memutuskan apa. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka ya. Makanya Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini merupakan sahabat Rasul yang digembirakan dengan surga ya. Sepupu Nabi, anaknya Sofiyah binti Abdul Muttalib, punya anak namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ya, ketika main ke istana raja ya, ketika itu ya zaman tabi'in,
anaknya meninggal karena anaknya lihat-lihat kuda kemudian ketendang ya, musibah, kemudian dikubur. Nah setelah dikubur ya, Urwah bin Zubair ikut menguburkan, kakinya ini terkena penyakit yang aneh, yang langka. Kemudian Urwah langsung mau tidak mau, kalau tidak mau menyebar penyakitnya harus diamputasi. Zaman baheula meureun da teu aya bius ya. Ada bius dulu, zaman dulu. Urwah ini seorang ulama yang zuhud ya, luar biasa ahli ibadah, bahkan ulamanya tabi'in, disuruh minum khamr supaya rasa sakit ketika diamputasi ini tidak terasa ya. Tapi orang tidak mau, maka dibacakanlah ayat-ayat surga. Maka dibacakanlah ayat-ayat surga, maka ketika dipotong ya, maka dia seperti merasa tidak terjadi apa-apa ya. Tapi ketika dicelupkan pada minyak panas ya, karena kan yang namanya ini kan harus dicelupkan pada minyak panas. Kenapa? Supaya pendarahannya tidak terus-terusan terjadi, supaya berhenti ya, stop ya. Maka Urwah pingsan ya, manusia ya, pingsan ketika dicelupkan minyak panas. Nah ketika Urwah tersadar ya, dan seterusnya dia pulih, maka Urwah meminta kakinya, mana kakiku yang sudah diamputasi. Ketika kakinya diberikan pada Urwah, dia berkata pada kakinya di hadapan semua orang yang ada di istana, Urwah berkata, wahai kaki, selama puluhan tahun saya belum pernah memakai kamu ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kakinya itu akan bersaksi yang sudah diamputasi itu. Jelas ya, Urwah tahu ayat ini, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya. Maka nanti kita akan diberitakan apa saja yang sudah kita lakukan. Makanya hikmah Nabi sholat id ya, pergi satu jalan pulang kepada jalan lain, itu bisa jadi bahwasanya ketika Nabi pergi dari jalan ini, maka nanti akan bersaksi jalan yang dilewati oleh Nabi. Kemudian Nabi pulang lewat jalan yang lain pun itu akan bersaksi ya. Sama dengan sholat sunatnya, sholat sunat sok geser kanan, geser kiri ya, geser depan, geser belakang ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, aya ajizu ahadukum